lahan parkir di Universitas Muhammadiyah Makassar mengakibatkan motor-motor tidak beraturan. Proses pembangunan gedung Al-Manar bentar lagi rampung atau selesai. Pembangunan gedung ini terdapat di Rusunawa B, yang juga bertepatan dengan Hari Ibu, tak mengetahui makna sesungguhnya Hari Ibu yang penuh dengan makna perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pesona Pantai Losari di Makassar yang menawarkan keindahan alam bagi wisatawan. Bangunan Masjid Amirul Mukminin terletak di atas hamparan Teluk Makassar, sekitar 1 km dari anjungan Pantai Losari yang telah terkenal di seantero Nusantara. Benteng Sombopu, peninggalan sejarah Kota Makassar. Padatnya kendaraan di Jalan Sultan Alauddin, sejumlah kendaraan yang melintas area tersebut terkena macet total. Universitas Muhammadiyah Makassar gelar seminar pendidikan. Bertempat di Auditorium Al-Amin Kamis 20 Desember 2012, seminar tersebut bertema eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi. Benteng Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan Kerajaan Goa Talo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Unismu kembali telurkan ribuan alumni. Universitas Muhammadiyah Makassar kembaran wisuda program Strata 1 dan Pasca Sarjana. Wisuda yang diselenggarakan selama 3 hari mulai Selasa 25 Desember hingga Rabu 27 Desember. Selamat pagi pemirsa, ke 10 laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Saya Rusli, inilah TV 10 Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar edisi 20 Desember 2012 melaporkan. Berita pertama, kurangnya lahan parkir di Universitas Muhammadiyah Makassar mengakibatkan motor-motor tidak beraturan. Jalan yang seharusnya dilalui oleh mahasiswa untuk proses perkuliahan dijadikan tempat parkir motor bagi mahasiswa yang berkendaraan. Berikut liputannya. Kurangnya lahan parkir di Universitas Muhammadiyah Makassar mengakibatkan motor-motor tidak beraturan. Sebenarnya, banyak cara untuk mengatasinya, tetapi pengendara motor mengabaikan peraturan yang seharusnya dilalui oleh mahasiswa, jadikan tempat parkiran motor bagi mahasiswa yang berkendaraan. Berulang kali Sapta memberikan teguran, akan tetapi mahasiswa mengabaikan larangan. Ada parkiran yang disediakan oleh kampus, tetapi mahasiswa tidak menggunakannya. Berbeda dengan roda 4 yang memarkir mobilnya dengan rapi tanpa mahasiswa. Demikian yang saya bisa laporkan. TV 10 Bahasa dan Sastra Unismu mengabarkan. Saya sekarang berada di depan Rusunawa B. Tadi kita saksikan bahwa kurangnya lahan parkir mengakibatkan kendaraan bermotor berseberangan. Kita saksikan sekarang bahwa beberapa kendaraan bermotor diparkir sembarangan. Pembangunan gedung Al-Manar Universitas Muhammadiyah Makassar sebentar lagi telah selesai. Dan pembangunan ini disambut baik bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar karena membantu proses perkuliahan dalam pembelajaran. Proses pembangunan gedung Al-Manar bentar lagi rampung atau selesai. Pembangunan gedung ini terdapat di Rusunawa B dan di samping gedung I. Gedung Al-Manar yang dipakai dalam proses pembelajaran mahasiswa, 80% prasarana. Gedung yang dijadikan sebagai ikon kampus itu proses pembangunannya lancar tanpa mengalami masalah apapun. Dari respon mahasiswa Universitas Makassar tentang pembangunan gedung Al-Manar sangatlah baik, karena membantu kelancaran proses pembelajaran tak perlu lagi mencari ruangan perkuliahan. Pembangunan gedung Al-Manar dibangun karena kuantitas mahasiswa universitas setiap tahun bertambah, guna mencukupi
Demikian yang saya bisa laporkan. Divisi 10 Bahasa dan Sastra Unismu mengabarkan. Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia HMI menyambut sukacita dalam peringatan Hari Ibu di Universitas Muhammadiyah Makassar. Sabtu 22 Desember 2012 di Jalan Sultan Alauddin, Himpunan Mahasiswa Islam tersebut membagikan setangkai bunga mawar kepada pengguna Jalan Sultan Alauddin. Saat ini saya sedang berada di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, dan tepatnya di belakang saya sedang terjadi aksi yang dilakukan oleh anak organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Mereka saat ini turun aktif untuk memperingati Hari Ibu se-Indonesia. Hari ini, tanggal 22 Desember, yang juga bertepatan dengan Hari Ibu sedunia, di mana Hari Ibu di Indonesia berbeda dengan Mother's Day. Mother's Day yang diperingati di negara barat lebih menitikberatkan penghargaan terhadap prestasi domestik kaum perempuan, sehingga Hari Ibu diperingati sebagai hari untuk memanjakan ibu atau istri selama sehari penuh. Hal ini boleh-boleh saja dilakukan, namun ada baiknya seluruh bangsa Indonesia mengetahui makna sesungguhnya Hari Ibu yang penuh dengan makna perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menetapkan melalui Dekret Presiden nomor 316 tahun 1959 bahwa tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional hingga saat ini. Di belakang saya terlihat sejumlah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Mereka melakukan turun di jalan sebagai bentuk memperingati Hari Ibu sedunia. Kali ini, mereka membagikan bunga kepada pengguna jalan, yang dimana masyarakat menyambutnya dengan penuh sukacita. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewat rintang untuk aku anakku. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Di sini saja adik sudah. Ya pemirsa, itulah tadi peringatan Hari Ibu yang terjadi di Makassar. Selanjutnya berikut beritanya. Di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, dikenal dengan Pantai Losarinya. Ya, pantai dengan angin sepoi-sepoi, pantai yang panjangnya kira-kira 1 km ini pernah dijuluki sebagai pantai dengan meja yang terpanjang di dunia. Berikut reporter kami akan melaporkan langsung dalam lokasi setempat. Saat ini saya sedang berada di pada sore hari ini telah terjadi hujan yang deras, tapi pantai ini masih ramai dipadati oleh pengunjung yang berkunjung melihat
Pesona Pantai Losari di Makassar yang menawarkan keindahan alam bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Pantai Losari adalah sebuah pantai yang terletak di sebelah barat kota Makassar. Pantai ini merupakan ikon kota Makassar dan menjadi tempat bagi warga Makassar untuk menghabiskan waktu pada pagi, sore, dan malam demi menikmati pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah. Pantai yang panjangnya kira-kira 1 km ini pernah dijuluki sebagai pantai dengan meja terpanjang di dunia. Karena warung-warung tenda berjajar di sepanjang tanggul pantai semakin menambah indahnya gemerlap malam kota Makassar. Wawancara yang saya lakukan kepada salah seorang pengunjung, saya Dewi Surabaya melakukan. Salah satu makanan khas Makassar yang dijajak di warung-warung tenda Islam pisang epe. Pisang mentah yang dibakar, kemudian dibuat pipih dan dicampur dengan air gula merah. Ya, paling enak dimakan saat masih hangat. Saat ini, warung-warung tenda yang menjajakan makanan log tersebut telah dipindahkan pada sebuah tempat di depan rumah jabatan Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Ilham Arif Sirajudin, yang juga masih berada di sekitar Pantai Losari. Pada sore hari, semua orang bisa menikmati proses atau detik-detik tenggelamnya matahari sunset. Pantai Losari yang menjadi simbol pariwisata ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu bukan revitalisasi yang hingga kini telah menghabiskan dana puluhan miliar rupiah. Kini, kawasan objek wisata Pantai Losari Makassar memiliki jaringan telekomunikasi internet atau Telkom Hotspot, hasil kerjasama pemerintah Kota Makassar dengan PT Telkom Drive 7 dalam rangka menyambut Hari Gadis Kota Makassar. Itulah tadi keindahan Pantai Losari dengan pesona pisang epe. Berikut berita selanjutnya. Pembangunan Masjid Amirul Mukminin yang terletak di dekat Pantai Losari telah rampung. Dengan kagungannya terletak di atas hamparan Teluk Makassar sekitar 1 km dari anjungan Pantai Losari. Di sanalah Masjid Terapung Amirul Mukminin ini berada. Berdiri anggun dengan 2 menaranya yang menjulang seolah menunjuk langit. Berikut informasi selengkapnya. Masjid Terapung Amirul Mukminin, bangunan pertama di Makassar yang berdiri di atas air. Terletak di atas hamparan Teluk Makassar, sekitar 1 km dari anjungan Pantai Losari yang telah terkenal di Seantero Nusantara. Di sanalah Masjid Terapung Amirul Mukminin ini berada, berdiri anggun dengan 2 menaranya yang menjulang seolah menunjuk langit. Pilihan desain arsitektur modern dengan warna putih dan abu-abu mendominasi hampir keseluruhan bangunan membuat masjid yang berdimensi mungil ini tampak begitu manis. Belum lagi keberadaan 2 buah kuba yang bertahtakan mozaik gradasi biru menyilap menjadikan masjid ini terlihat kian memesona. Jika kita terbiasa menyaksikan pemilihan ornamen yang meliuk-liuk dan penuh dengan detail klasik khas masjid-masjid pada umumnya, di Masjid Terapung ini hal tersebut tidak akan kita temukan. Namun ia akan menyambut kita ketika tiba di akses utama masjid, seolah mempresentasikan 5 waktu sholat dalam sehari. Pilar berwarna putih itu pun berjumlah 5 buah. Melewati pintu utama masjid, kita akan langsung menemukan tempat bersuci di sisi kiri dan kanan bangunan. Kemudian di masing-masing sisi itu pula terdapat tangga melingkar untuk mencapai lantai 2 dan 3 dari Masjid Terapung ini. Menapaki undak demi undak seputaran tangga sembari menikmati suasana sore hari menjelang mentari tenggelam akan menjadi best moment yang layak diburu ketika kita mengunjungi Masjid Terapung ini.
Sepanjang jenjang langkah menuju ke atas, kita akan disuguhi tampilan prosesi tenggelamnya sang surya di ufuk barat. Dengan sudut pandang yang berbeda dari setiap lantai namun sama menakjubkan, sunset di lantai 1, sunset di lantai 2, dan sunset di lantai 3, semua sama indahnya. Layaknya jika suatu ketika masjid ini akan duduk di Masjid Sunset. Salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi wisatawan lokal dan asing adalah Benteng Sumbopu. Benteng ini adalah saksi sejarah kegigihan Sultan Hasanuddin serta rakyatnya mempertahankan kedaulatan negerinya. Berikut, reporter kami akan melaporkan langsung dari lokasi setempat. Selamat sore pemirsa, sekarang saya berada di Benteng Sumbopu dan belakang saya terdapat di Benteng Sumbopu. Terdapat beberapa ada tempat yang visual di selatan, Bugis, Toraja, Makassar, dan Mandar. Begitu, mari kita ikuti langsung di dalam. Benteng Sumbopu, peninggalan sejarah Kota Makassar. Benteng Sumbopu didirikan pada awal abad ke-16 atas usaha Raja Goa ke-9 Kareng Tumapakarisi Kalona yang kemudian dilanjutkan oleh Kareng Tunipalangga Ulaweng. Pada tahun 1545, Kareng Tunipalangga, Raja Goa ke-10, memperkuat struktur dinding benteng dengan batu padas. Pada masa pemerintahan Tunijallo, Raja Goa ke-8, benteng mulai dipersenjatai dengan meriam-meriam berkaliber berat pada setiap sudut bastion. Secara arkeologis, bentuk benteng memang belum diketahui, karena sebagian dindingnya belum teridentifikasi, terutama di dinding sebelah barat. Ya pemirsa, saya kembali lagi bersama Anda. Di sisi dan kiri kanan saya sudah berada Benteng Sumbopu, dan saya saat ini berada di tengah-tengahnya. Jadi kita bisa lihat benteng ini sebenarnya hanya batu bata. Tidak ada yang bisa menempeli antara sudut-sudut benteng ini dengan batu bata yang lainnya. Kita lihat benteng ini masih kokoh sampai saat ini. Benteng ini adalah peninggalan sejarah Sultan Hasanuddin yang saat waktu dulu. Berbagai ekskavasi telah dilakukan guna mengungkap keberadaan dinding tersebut. Meskipun bentuknya belum diketahui secara pasti, namun ada informasi penting yang dapat dilacak berdasarkan hasil stilasi Francois Valentijn dan disempurnakan kembali oleh beliau dalam sebuah peta berangka tahun 1638. Dari peta tersebut diketahui bahwa Benteng Sumbopu berbentuk segi empat panjang. Di dalamnya terdapat istana raja, rumah para bangsawan, pembesar dan pegawai-pegawai kerajaan yang dikelilingi oleh tembok lingkar yang tinggi dan tebal, serta dilengkapi dengan persenjataan. Kediaman para bangsawan dan kerabat raja terletak di bagian utara, dibelah dua oleh sumbu jalan utama yang membujur utara selatan. Di sebelah utara menempel pada dinding luar terdapat pasar. Jalan utama tersebut berpotongan tegak lurus di bagian tengah kompleks, dengan sebuah jalan lainnya yang melintang dalam arah timur barat. Masjid terletak di ujung selatan jalan utama, melintang barat timur berorientasi ke arah barat. Tempat bermukim raja terdapat di bagian barat selatan berdekatan dengan sejajar dengan dinding benteng sebelah barat. Tiap bangunan mempunyai halaman masing-masing yang dikelilingi oleh pagar kecil. Di luar benteng tinggal para prajurit dan keluarganya, tukang-tukang, saudagar, dan para pendatang dari berbagai suku bangsa. Di bagian utara benteng terdapat di bangunan perwakilan dagang bangsa Portugis. Kemudian Belanda yang membuka kantor dagangnya tahun 1607, Inggris tahun 1613, Spanyol tahun 1615, sementara Cina dan Denmark tahun 1618. Sebelah timur benteng terdapat kampung Magalekana yang dihuni oleh orang-orang Melayu, sedangkan pedagang Bugis Makassar menempati daerah-daerah di sekitar benteng dan para petani yang mengerjakan sawah milik kerajaan menempati kampung Bontoala. Akibat genangan air yang memenuhi Jalan Sultan Alauddin, sejumlah kendaraan yang melintas area tersebut terkena macet total.
Padatnya kendaraan roda 2 dan 4 di Jalan Sultan Alauddin mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas di sepanjang jalan. Pengguna jalan baik yang beroda 4 maupun beroda 2 harus rela menunggu jalan waktu yang cukup lama agar bisa keluar dari kemacetan tersebut. Di jalur sebelah kanan terlihat sangat jelas kemacetan dan di lajur sebelah kiri terlihat sangat lancar arus lalu lintas. Hal ini diakibat kendaraan di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar saruh karena diakibatkan setiap tahunnya semakin bertambah laju roda 2 dan laju roda 4, sementara pembatas jalan harus dibangun untuk mengurangi kemacetan, tetapi ini program yang dianggap kurang maksimal dalam menuntaskan kemacetan di Kota Makassar. Seminar bahasa diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia di Auditorium Al-Amin Universitas Muhammadiyah Makassar dengan tema Eksistensi Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Kamis 20 Desember 2012, dalam seminar ini dihadiri oleh dua narasumber yaitu Dekan FKIP dan Ketua Balai Bahasa. Universitas Muhammadiyah Makassar gelar seminar pendidikan. Bertempat di Gedung Audit 10 Desember 2012, seminar tersebut bertema Eksistensi Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Dalam seminar ini ada dua narasumber, yaitu Dekan FKIP dan Ketua Balai Bahasa, dan dibuka oleh Ketua Jurusan Bahasa Indonesia, Ibu Munirah. Seminar ini dihadiri oleh beberapa mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar yang masih aktif, yang datang adalah peserta umum. Selesai pembicara tampil, dilanjutkan tanya jawab dengan pembicara. Dalam paparannya, Dekan FKIP mengatakan, bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu yang pada zaman dulu menjadi bahasa lingua franca, yakni bahasa perdagangan antara pulau di Nusantara. Kemudian dikukuhkan menjadi bahasa persatuan melalui momen Sumpah Pemuda. Bahasa Melayu menjadi dominan di kala itu dikarenakan fleksibilitasnya akan bahasa-bahasa lain. Dengan fakta tersebut, tepatnya 28 Oktober 2008, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa per 145, diresmikan sebagai bahasa negara. Permasalahan yang muncul dalam eksistensi bahasa Indonesia adalah bagaimanakah cara mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia? Tidak hanya masalah eksistensi saja, tetapi sanggupkah bahasa-bahasa daerah di negeri ini memperkaya kosakata dan istilah bahasa Indonesia? Selain itu, dipengaruhi juga didukung oleh kemampuan bahasa tersebut dalam mengungkapkan fenomena baru yang berkembang. Oleh karena itu, perkembangan bahasa Indonesia sangat tergantung pada tingkat keberhasilan menciptakan kosakata dan istilah-istilah baru. Bahasa Indonesia sudah mulai mengglobal karena bahasa Indonesia memiliki sifat keterbuka dan demokratis. Perkembangan yang terjadi sekarang dan yang dan bahasa, tetapi lebih jauh mengungkapkan permasalahan manusia baru yang dialami manusia di dalam sebuah proses kehidupan. Itulah tadi seminar bahasa yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Berita selanjutnya, salah satu peninggalan sejarah yang masih memiliki sejumlah bangunan-bangunan yang berdiri kokoh adalah Benteng Rotterdam. Fort Rotterdam atau yang biasa disebut dengan Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan kerajaan Goa Tallo. Berbagai nilai historis juga terdapat dalam setiap bangunannya.
Benteng Rotterdam, saksi bisu peninggalan sejarah kota Makassar yang masih kokoh hingga saat ini dan dijadikan sebagai objek wisata. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan Kerajaan Goa Tallo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Imandrigau Daeng Bontok Kareng Laciung Tumamparisi Kalonna. Awalnya benteng ini berbahan dasar tanah liat. Namun, pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padat yang bersumber dari pegunungan Kars yang ada di daerah Maros. Benteng Ujung Pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke laut. Dari segi bentuknya sangat jelas filosofi Kerajaan Goa bahwa penyu dapat hidup di daratan maupun di lautan. Begitupun dengan Kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Nama asli benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang. Biasa juga orang Goa Makassar menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Panyua yang merupakan markas pasukan kasat Kerajaan Goa. Kerajaan Goa Tallo akhirnya menandatangani perjanjian Bungaya yang salah satu pasalnya mewajibkan Kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama Benteng Ujung Pandang diubah menjadi Fort Rotterdam. Cornelis Spelman sengaja memilih nama Fort Rotterdam untuk mengenang daerah kelahirannya di Belanda. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Di kompleks Benteng Ujung Pandang ini terdapat Museum Lagaligo, yang di dalamnya terdapat banyak referensi mengenai sejarah kebesaran Makassar, Goa Tallo, dan daerah-daerah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagian besar gedung benteng ini masih utuh dan menjadi salah satu objek wisata di kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar kembali telurkan ribuan sarjana baik dalam program strata 1 maupun magister dari berbagai program studi yang ada. Wisuda yang diselenggarakan selama 3 hari ini mulai Selasa 25 Desember hingga Rabu 27 Desember dihadiri sejumlah orang tua wisudawan. Dan liputan ini juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Rusli beserta segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Unismu kembali telurkan ribuan alumni. Universitas Muhammadiyah Makassar kembali melakukan wisuda program strata 1 dan pasca sarjana. Wisuda yang diselenggarakan selama 3 hari mulai Selasa 25 Desember hingga Rabu 27 Desember telah mencetak 2.675 alumni yang terdiri dari beberapa fakultas di Unismu seperti Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan, Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik, Fakultas Sospol, Fakultas Pertanian, dan Fakultas FKIP seperti yang dikatakan Wakil Rektor Dr. Haji Abdul Rahman Rahim SEMM. Ia menjelaskan jika wisuda sarjana dan pasca sarjana ke-49 ini telah mencetak alumni berprestasi jenjang strata 1 seperti Suhardi dengan IPK 3,78 dengan lama studi 3 tahun 8 bulan. Prestasi ini merupakan bentuk penilaian terhadap alumni. Harapannya mampu mempertanggungjawabkan prestasinya di lapisan masyarakat, jelas Haji Abdul Rahman. Pada pelaksanaan wisuda ini juga dihadiri oleh Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin dan beberapa tokoh Muhammadiyah sesulsel. Dr. Haji Abdul Rahman menambahkan, wisuda sarjana dan pasca sarjana ini merupakan cetakan alumni yang siap mengabdikan diri ke berbagai instansi, baik swasta maupun pemerintahan, tanpa terkecuali ke lapisan masyarakat. Dan menurutnya ini juga merupakan bentuk kegembiraan terhadap para wisudawan dan wisudawati selama berproses di jenjang pendidikan tinggi. Semoga alumni dapat menjaga nama baik alma mater agar ke depan Unismu selalu mendapat nilai positif di lapisan masyarakat. Selain itu,
Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin mengemukakan wisuda merupakan bentuk bangku perkuliahan. Hal ini juga merupakan bentuk semangat baru dalam mengabdikan dirinya ke lapisan masyarakat. Ini adalah lepasan Unismu yang nanti merupakan semangat baru di lapisan masyarakat yang sesing.